Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini, yang sangat berkahi ini, dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam pemahaman tentang agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk apa yang telah disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat beliau Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia sebagai orang yang baik, maka Allah fahamkan dia dalam hal urusan agama. Semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah dalam hamba-hamba beliau yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang tadi saya minta pengurus bahwa pakai kunci saja. Kenapa? Lebih enak sedikit juga sayanya, ya. Yang kedua lebih interaktif. Kalau diluar satu arah. Kalau bapak ibu mau nanya agak susah. Kalau bisa begini kan lebih enak. Memang kami tadi telah disebutkan oleh pengurus bahwa kami dari Korps Mubarik Faiz. Apa itu Korps Mubarik Faiz? Adalah perkumpulan dari teman-teman yang punya misi dakwah yang berkumpul di dalam Yayasan Fajrul Islam yang ada di Klender, dekat dengan sini. Cuma kebetulan memang saya yang jauh. Kalau Faiznya dekat, saya yang jauh. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, justru malah dengan hadirnya sampai di sini bisa menambah tali ukhuwah Islamiyah kita, mempererat persaudaraan kita. Semoga dengan pererat ini kita semua di pagi hari ini di tempat yang mulia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini sering kita dikasih berita, dikasih kabar dari baik media elektronik, internet maupun yang lainnya, bahwa ekonomi kita ternyata yang megang oleh kita sendiri itu hanya beberapa persen. Padahal Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim, tetapi kenapa ekonominya yang megang malah bukan dari muslim yang mayoritas? Nah, ini perlu kita kaji. Artinya apa? Ngaji ibadahnya orang Islam bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya puasa, tetapi memperkuat ekonomi adalah salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nanya, tidak apa-apa Ibu ya, Pak ya. Setahu Bapak Ibu, Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya. Ada lagi yang jawab, ibu-ibu biasanya yang dengar, kaya atau miskin dulu? Miskin. Tidak lagi Pak. Dengan anak-anak muda, Rasulullah itu kaya atau miskin? Hah? Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Kalau kita melihat literatur nasab-nasab beliau, kita nyimak dulu sejarah beliau. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib, kepala suku Makkah pada saat itu. Bukan hanya kepala suku Quraisy, tetapi diangkat sebagai kepala Makkah. Kalau istilah sekarang gubernur Makkah, kakek beliau. Paman-paman beliau
orang saudagar kaya raya seperti Abu Lahab, Abu Thalib. Dari mana tahu saudagar kaya raya, Ustaz? Kita pernah dengar ketika Nabi kecil diajak oleh Abu Thalib pergi dagang. Dagangnya orang Mekah itu bukan kayak dagangnya kita. Kalau dagangnya kita mungkin sampai pasar induk Kramat Jati, sampai Kalimantan lah, sampai Papua, mentok-mentok. Tetapi dagangnya orang Mekah itu adalah li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Rihlatasyita'i was-sayf, perjalanan baik musim dingin maupun musim panas. Kalau musim dingin mereka ke Syam, kalau musim panas mereka ke Yaman. Di manakah itu Syam? Syam itu kalau sekarang itu Palestina, Yordania, Syria, terus ada beberapa negara di Palestina, Yordania, Syria, Israel termasuk itu. Terus lagi Arab sendiri, Yaman, 6 negara. 6 negara perdagangan orang Quraisy pada saat itu. Artinya pada zaman itu ekspor impor sudah berjalan. Bukan pedagang kecil. Bahkan kalau kita menengok meninggalnya ayahanda Rasul Abdullah, beliau pun meninggal dalam perjalanan dagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di antara pedagang-pedagang saham, hidup di antara kepala pemerintah. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa keluarga beliau ini keluarga kaya raya. Yang kedua, ketika beliau dewasa, lalu dinikahkan dengan Sayyidatina Khadijah, berapakah mahar beliau? Ibu-ibu di sini yang maharnya paling banyak berapa? 100 gram emas, 500 gram emas, apakah 1 kilo? 10 gram. 10 gram. Rasulullah ketika menikahi Khadijah, mahar beliau adalah 20 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 35 juta kali 20 berapa? 700 juta. Bukan hanya itu, plus 12 ausak. 1 ausak kira-kira 100 gram, 1 on. Kali 12 berarti 12 on. 1,2 kilo emas. Kalau emas sekarang berapa, Bu? Saya pakai emas, nggak tahu harganya. 500 itu emas yang jelek ya, yang bagus lebih. Anggaplah 500 ribu kali 1.200 gram berapa? 600 juta. Plus 700 juta. Berarti mahar Rasulullah sekitar 1,3 miliar untuk Khadijah. Nah, kalau tahu begini, ibu besok yang punya anak kalau dilamar maharnya berapa, nak? Anak-anak muda itu tidak boleh dilamar. Rasulullah 1,3 M. Nah, kalau tahu begini, Rasul miskin apa kaya? Tadi saya bilang miskin tadi. Kaya Rasulullah. Kaya. Apa Rasulullah kaya raya itu belum datangnya Islam? Tidak. Bahkan sampai menjelang wafat beliau, menjelang ajal beliau, kita sering membaca hadisnya dan dibacakan oleh para khatib ketika Idul Adha. Berapakah kurban Rasulullah menjelang ajal? 100 ekor badanah. Badanah itu unta yang sedang. Tadi kalau 1 ekor unta sekitar 35 juta kali 100 ekor 3,5 miliar.
dipotong oleh beliau sendiri 63 ekor, sisanya dipotong oleh Ali radhiyallahu anhu. 3,5 miliar korban Rasulullah. Di sini korban sapi 7. Ya kan? Kalau Nabi korban unta 100 ekor unta sendiri. Tidak satu unta di bawah 7. Inilah kehebatan Nabi. Apakah hanya Nabi yang kaya raya seperti itu? Tidak. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, terkenal dengan kekayaan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, terkenal dengan kekayaan. Berapa harta beliau-beliau yang diinfakkan kepada Islam? Kalau kita lihat sejarah juga, Abdurrahman bin Auf itu memberikan santunan kepada veteran syuhada Uhud, veteran Uhud sekitar 100 orang, per orangnya 400 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas kali 400 kali 100, itu sendirilah. Utsman bin Affan juga pernah banyak para sahabat kaya raya. Para sahabat kaya raya, Nabi kaya raya. Hanya saja kekayaan mereka tasarrufkan, mereka infakkan untuk agama, sehingga seakan-akan mereka tidak punya kekayaan. Inilah bedanya orang dahulu dengan orang sekarang. Orang sekarang yang miskin makin miskin, yang kaya makin tidak ingat dan miskin. Terus apa korelasinya dengan pengajian subuh ini, Ustaz? Korelasinya adalah sebagai orang Islam, dulu kita pernah jaya dengan kekayaan itu buat dalam perang, dengan kekayaan itu buat orang Islam bisa dihormati oleh orang lain. Kenapa saat ini Islam dileceh? Kenapa saat ini Islam kayaknya diinjak-injak? Kenapa saat ini Islam tidak dihargai oleh orang lain? Karena kita tidak memegang kekayaan tersebut. Dan ada lagi yang tidak kita berikan yang berkuasa. Kalau kita melihat sejarah kembali, Bapak Ibu, kita pagi ini belajarnya sejarah. Pada zaman Nabi pada waktu itu sebelum hijrah ke Madinah, beliau punya sahabat yang lebih dulu hijrah ke Ethiopia, Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah, beliau menerima sahabat-sahabat beliau, umrahnya oleh diterima. Tapi kenapa beliau hijrahnya tidak ke Habasyah, tetapi hijrahnya ke Mekah? Para ahli sejarah mengambil hikmah bahwa di antara hikmah Nabi kenapa tidak hijrah ke Habasyah tetapi hijrah ke Madinah adalah kalau Nabi hijrah ke Habasyah, di Habasyah sudah ada raja. Kalau Nabi hijrah ke situ, kira-kira Nabi jadi raja apa hanya jadi kepala agama? Hanya jadi kepala agama, tidak jadi raja. Tetapi kalau Nabi hijrah ke Madinah, pada saat itu orang Madinah tidak mempunyai pemimpin. Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sebagai kepala agama, juga sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Tetapi para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat bahwa kemuliaan Islam, ketika Islam mulia dengan harta, Islam mulia dengan kekuasaan, apakah lantas Islam menindas yang minoritas? Jawabannya tidak. Dan ini pernah terjadi saat Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Pembebasan Makkah, Nabi bersama 10.000 lebih pasukan dengan senjata lengkap, beliau masuk ke kota Makkah. Apa kata orang Makkah? Hancurlah kita, hancurlah kita, Muhammad dan sahabatnya akan membalas dendam. Dan memang pada saat itu maka pasukan Islam
sebanyak 10.000 pasukan, walaupun ada Nabi di situ, dipimpin oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Beliau sambil teriak memasuki Makkah, "Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah." Ini adalah hari balas dendam. Ini adalah hari balas dendam. Beberapa tahun yang lalu kalian orang-orang Mekah bersekutu dengan Yahudi dan Nasrani untuk memerangi kami. Bahkan kalian bunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalian belah dadanya, kalian ambil jantungnya, kalian makan jantungnya, dan kalian semprotkan kembali. Kalian potong telinga dan hidungnya. Hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari balas dendam. Makin takut orang. Tapi saat itu pula langsung saat Ubadah ditarik oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berteriak, "Hadza yaumul marhamah." Bedanya dikit. Ini Pak, bedanya bahasa Arab. Hanya beda L dan R, artinya sudah berlawanan arah. Kalau hadza yaumul marhamah, artinya ini hari balas dendam. Tetapi Rasulullah meneriakkan hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang, bukan hari balas dendam. Ini adalah hari kasih sayang. 10.000 pasukan Islam bersenjata lengkap masuk kota Makkah. Orang Makkah menyerah. Padahal dulu orang Makkah yang mengusir Nabi dan sahabatnya dari Makkah sampai Nabi hijrah. Padahal dulu orang Makkah yang memerangi Nabi dan sahabatnya saat Badar, saat Uhud, saat Khandaq dan yang lain sebagainya. Tapi begitu orang Islam menang, tidak ada satu darah pun yang menangis dari orang-orang Makkah. Inilah kasih sayangnya orang Islam ketika berubah. Inilah kasih sayangnya orang Islam ketika kuat. Orang Makkah, bahkan gubernur Makkah saat itu yang bernama Abu Sufyan, dikasih kehormatan oleh Rasulullah SAW. Apa Rasulullah bilang? "Man dakhala masjid fahuwa amin." Barang siapa yang mau masuk masjid dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Dan barang siapa yang mau masuk rumah Abu Sufyan dia pun aman. Dan dari sinilah Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Dan dari sini pula firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembebasan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yadkhulu nafi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Akhirnya orang Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Dari mana mereka tertarik dengan Islam? Karena tata cara orang Islam, karena kasih sayang orang Islam yang tidak balas dendam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, tidak jauh dari situ, tidak jauh dari tahun itu, ketika kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam pun sudah menguasai Mesir dan Afrika. Ketika 94 Hijriah, Islam pun sudah melompat ke benua Eropa, masuk ke Al-Andalus, dipimpin oleh panglima perang yang sangat hebat, Tariq bin Ziyad, menaklukkan Andalusia. Andalusia apa Mas? Spanyol. Andalusia Spanyol. 700 tahun Islam menguasai Spanyol. 700 tahun Islam menguasai Spanyol. Sampai akhirnya kekuasaan Islam Spanyol runtuh saat pemerintahan Ratu Eropa yang pada saat itu diperintah oleh Ratu Isabella. Belajar sejarah lagi, namanya Ratu Isabel. Isabella ini akhirnya mereka bisa mengalahkan Islam yang ada di Spanyol, padahal 700 tahun sudah menguasai Islam. Pada saat itu pilihannya cuma dua.
barang siapa yang mau tetap tinggal di Spanyol, keluar dari Islam. Dan barang siapa yang masih mau mempertahankan Islam, silakan keluar dari Spanyol. Pilihan yang cuma itu. Dan Ratu Isabel menandai orang yang murtad, yang masih pilih tinggal di Spanyol, tetapi dia keluar dengan Islam, dikasih dengan topi yang bentuknya kerucut, yang kayak topi ulang tahun, yang kayak topi ulang tahun. Nah, itu kisahnya seperti itu. Kalau Islam memerintah Spanyol selama 700 tahun saja bisa runtuh, apalagi di Indonesia. Berapa tahun Indonesia berdiri? Belum ada 100 tahun. Bisa jadi lupa 20 tahun, 50 tahun kemudian pengajian seperti ini sudah tidak ada lagi. Bisa jadi 20-50 tahun kemudian sudah tidak ada lagi khotib yang naik di atas mimbar ini. Sebagaimana yang terjadi di Spanyol, Masjid Al-Hamra, masjid yang terbesar saat itu. Kenapa disebut Al-Hamra? Karena masjid tersebut terbuat dari marmer merah yang sangat megah. Tetapi saat ini masjid tersebut tidak bisa lagi dibuat sholat oleh yang Islam. Kenapa? Di mimbar masjid tersebut saat ini telah berdiri salib yang sangat besar. Sudah berubah menjadi gereja. Maka intervensi kita saat ini adalah, mungkinkah 20, 50 tahun, 70 tahun kemudian masih ini masih penuh dengan orang-orang berjamaah subuh seperti ini? Seorang peneliti, seorang politikus Islam mengatakan bahwa kalau kita sering mendengar orang-orang sana non-muslim takut ketika orang Islam banyak jamaah subuh seperti sholat Jumat, gitu ya Ustaz ya. Tetapi ada lagi politikus yang sangat masuk akal, beliau bilang bukan. Maksudnya apa? Non-muslim lebih takut ketika ekonomi dikuasai oleh orang Islam. Non-muslim lebih takut ketika politik dikuasai oleh orang Islam. Ketika Nabi Hijrah yang pertama kali dibangun benar memang Masjid Nabawi. Pada saat itu orang Yahudi, orang Nasrani Madinah masih aman-aman saja. Tetapi setelah masjid dibangun, Rasulullah pun membangun pasar di seberang masjid. Pasar orang Islam bebas dari riba. Karena bebas dari riba, akhirnya makin maju, makin benci orang-orang Yahudi di Madinah kepada orang Islam. Kenapa? Ekonomi mereka dikuasai oleh orang Islam. Kalau orang Islam sholat, kalau orang Islam tak boleh mengaji seperti ini, mereka tidak terganggu Pak Bu. Tetapi ketika orang Islam menguasai ekonomi, menguasai pemerintahan, menguasai politik, apalagi yang akan mereka dapat? Inilah ketika orang Islam menguasai ekonomi, mereka menjadi benci kepada kita, mereka makin takut dengan kita. Maka dari itu sejak awal Indonesia dibatasi ekonominya tidak dipegang oleh orang Islam. Siapa membatasi? Orang-orang yang tidak suka ketika ekonomi dikuasai oleh orang Islam. Maka pada saat ini kita bangkitkan lagi ekonomi kita. Islam tidak melarang kita untuk bekerja. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Justru tadi saya kasih contoh bahwa Rasulullah pun kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Tapi kekayaan mereka buat Islam. Yang salah adalah ketika kita kaya dan kita tidak memperjuangkan agama kita. Ingat, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, bahkan hati pun nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tus'alunna yauma lalu akan dipertanyakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kuatkan kembali bahwa kita bangkitkan semangat. Kita didik anak-anak kita. Anak-anak kita yang dahulu suka menjadi OSIS di sekolah, yang ketika sekolah suka berorganisasi, yang ketika sekolah suka masalah bisnis dan yang lain sebagainya, terus tumbuhkan minat mereka di bisnis, tumbuhkan minat mereka di politik, di organisasi. Kenapa? Karena 20-50 tahun kemudian kita harus menguasai lagi ekonomi kita. Dulu Islam pernah jaya dengan kekuasaan, dulu Islam pernah jaya dengan kekayaan. Saat ini Islam sedang terpuruk, mari kita bangkitkan kembali. 3 abad sebelum Masehi, Bapak Ibu, ini yang menonton TV, di India ada seorang raja yang namanya siapa? Raja India, penyebar agama Hindu, penyebar agama Hindu, yang ada di TV kayaknya kemarin aku. Siapa? Udah gak nonton TV, saya juga gak sekelas-kelas saja. Kenapa agama Hindu sampai di Indonesia, padahal Hindu tidak mengajarkan kekuasaan? Kata Hindu pun disebarkan melalui kekuasaan. Pada abad ketiga Masehi, di Eropa ada seorang raja yang bernama Konstantin, kaisar Eropa, yang namanya diabadikan menjadi nama kota Konstantinopel. Dia sebarkan agama Nasrani sampai keluar dari Eropa melalui kekuasaan. Dan kita sendiri pun pernah sampai menguasai Eropa. Dengan apa kita kuasai Eropa? Dengan kekuasaan. Maka pada saat ini mari kita tumbuhkan giroh semangat untuk kembali meraih ekonomi, meraih kekuasaan agar Islam menjadi jaya kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di sini ada nggak Pak masjid di sini kalau malam Jumat acaranya apa? Yasin tahlil, Pak. Ada yasin tahlil. Ada yang saya lihat yasin tahlil ya. Ada yasin tahlil. Selalu saya bilang ke Bapak Ibu yasin tahlil, Ibu Bapak, mungkin saat ini kita masih yasinan, masih tahlilan. Kenapa? Itu karena jasa orang tua kita zaman dulu. Ketika kita kecil, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, setiap habis maghrib kita tidak boleh nonton TV, kita tidak boleh main-main sendiri. Suruh ngapain? Suruh ngaji. Dari hasil didikan orang tua kita dahulu, lahirlah kita sekarang, yang mana setiap malam Jumat masih ingat orang tua kita. Kita doakan beliau-beliau semua. Kita kirimkan bacaan zikir, bacaan Al-Quran, kita doakan mereka dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah didikan tersebut kita ajarkan pula kepada anak-anak kita? Kalau kita lalai mengajarkannya, mungkinkah nanti ketika kita meninggal kita akan didoakan oleh anak-anak kita? Ini refleksi. Artinya keberhasilan kita saat ini adalah hasil didikan orang tua kita zaman dulu. Kalau saat ini setiap malam Jumat di sini ada yasin, ada tahlil, yang datang anak-anak remaja datang enggak? Enggak ada. Oh ya kan enggak ada. Enggak ada anak-anak remaja. Bisa jadi Pak Bu 10 tahun yang akan datang ketika ibu bapak sudah enggak ada. Oh Ustaz, mereka masih nahlirin saya, masih doain saya. Dari mana itu? Mereka mungkin undang tetangga, teman-teman dan yang lain sebagainya. Ibu bapak, saya ingatkan bahwa remaja sekarang sudah pada nggak bisa tahlil. Ketika nanti mereka dewasa, ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, mereka nahlilinnya gimana? Oh kan mereka panggil ustaz buat mimpin. Iya, nanti paling yang baca ustaznya doang, jamaahnya. Nah, ketika yasin dimulai, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaznya semangat dengan mikrofonnya, jamaahnya merem semua. Begitu kue keluar, seger semua. Itu mah enggak. Besok Ustaz sekarang sudah mulai begitu. Wallahu a'lam, saya enggak tahu di sini. Tempat saya kadang-kadang ada seperti itu. Artinya Bapak Ibu, mari kita mulai semangat minggu subuh ini dengan membenahi diri kita sendiri. Lalu kita implikasikan terhadap anak-anak kita. Nah, belajar agama yang bagus. Kalau kamu suka organisasi, lanjutkan. Kalau kamu suka bisnis, lanjutkan. Islam nantinya harus jaya. Islam tidak boleh punah di negeri Indonesia ini. Saya takut, nak, Spanyol yang dulu 700 tahun dikuasai oleh Islam saja bisa lepas. Kita belum ada 100 tahun di Indonesia merdeka. Islam belum ada di Indonesia ini lebih dari 4 abad. Kalau kita hitung dari zaman Wali Songo, kan sekitar tahun 1600 lebih. Artinya baru menjelang 4 abad. Itu pun kalau kita hitungnya dari Wali Songo. Kalau kita hitungnya di Indonesia merdeka belum ada 1 abad. Bagaimana nasib Islam nanti di negara saya, nak? Bagaimana Islam nanti di Indonesia ini, nak? Minimal bagaimana nasib Islam nanti di masjid ini? Masihkah remaja-remaja yang saat ini ngaji di sini bisa lanjutkan tugas-tugas orang tua yang sudah mundur nanti? Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Waktunya sudah lumayan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya masalah lain ya? Nama saya Sentik. Iya. Jadi saya menanya memang tidak ada kaitannya dengan kekayaan orang. Iya. Memang ini masih menyangkut masalah Islam. Iya. Di dalam Al-Quran itu kan imamnya orang Islam. Iya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita harus patuhi dan kita harus turuti. Berdosalah kita apabila kita mengingkari apa yang di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu ayat di Al-Quran ada mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu. Nah, dengan kondisi sekarang misalnya, kalau atiiullaha emang itu hak, tidak boleh kita ingkari lagi. Atiiullaha. Dengan kondisi sekarang, kan wa ulil amri minkum, kita harus taat kepada pemimpin di antara kita. Sedangkan pemimpin kita yang sekarang ini, terus terang aja, itu terus terang kontradiktif dengan hati kita. Sedangkan kalau kita mengingkari apa isi Al-Quran berarti kita dosa. Sedangkan kalau kita tetap terus iman kepada pemimpin yang tidak sehati dengan kita, itu bagaimana, Ustaz? Saya mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkan tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Ini adalah konsep kepemimpinan, bahwa kita sebagai rakyat, kita sebagai umat, kita punya tiga pemimpin yang tidak bisa dipisahkan seharusnya. Atiiullaha, taat pada Allah. Wa atiiur rasul, taat pada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ini tidak bisa dipisahkan. Harusnya ini satu paket ayat, tidak bisa kita iman kemudian ayat dan tidak iman terhadap ayat yang lain, tidak bisa. Harus satu paket. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Ulil amri ini sebagian besar mufasir mengartikan bahwa
pemerintah yang seperti apa yang dimaksud di sini? Nah, ini Bapak, Al-Quran nggak bisa dipisah-pisah ayat satu dengan ayat yang lain. Di ayat sebelumnya, ayat 58, bunyinya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang punya. Amanat kepada rakyat kita sampaikan. Amanat kepada sahabat kita sampaikan. Apa yang menjadi amanat untuk mereka kita sampaikan. Satu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian mau memutuskan suatu urusan di antara manusia, an tahkumu bainan nas fahkumu an tahkumu bil adl. Maka putuslah dengan putusan yang adil. Nah, terus setelah itu sampai selesai ayatnya, innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Setelah ayat ini baru ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Jadi ayatnya kita disuruh menyampaikan amanat kepada ahlinya. Yang pertama, kalau menghukumi hukum yang adil. Habis itu ayat tentang kepemimpinan. Artinya pemimpin yang dimaksud di sini adalah yang mempunyai dua syarat, yaitu syarat yang antu'adul amanah dan yang antahkumu bil adil. Pemimpin yang amanah dan pemimpin yang adil, gampangnya. Nah, sekarang Ustaz, kalau menurut saya, ini udah beda lagi. Kalau menurut saya pemimpin sekarang sudah keluar dari itu gimana? Nah, ini perlu dibicarakan, Pak. Kenapa? Karena menurut satu orang belum tentu sama dengan orang lain. Ini ayat bunyinya umum. Ketika ada kasus, kita harus hakimi yang benar-benar kita selektif, kita pelajari yang detail, apakah benar-benar sudah tidak adil atau tidak, apakah sudah benar-benar tidak amanah apa tidak. Nah, itu yang tahu orang-orang yang ahli. Nah, terus kalau tanya diperpanjang, kalau menurut Ustaz gimana? Saya bukan ahlinya dalam pemerintahan, saya tidak bisa menilai apakah pemerintahan kita ini keluar dari itu atau tidak. Wallahu alam. Hanya saja harapan kita adalah kita tetap berharap bahwa pemerintahan kita masih bisa menjalankan amanah dan masih adil. Kenapa? Kalau sampai terjadi kekosongan pemerintahan, nah ini juga lebih berbahaya lagi. Artinya gini Pak, serusak-rusaknya pakaian, kalau sampai bening, kita usahain benerin. Jangan langsung dibuang gitu. Tapi kalau sudah nggak bisa dibenerin, nah ya beli lagi. Tetapi yang beliin siapa? Yang beliin adalah yang punya tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat, ini sekalian nggak apa-apa ngomong sedikit pemerintahan. Mohon maaf kalau dia terkait dengan pemerintahan, saya tidak berniat untuk menjelek-jelekan, ya semuanya berniat baik. Yang mengkritik ini kritik membangun jelas, yang dikritik juga legowo. Jadi sama-sama enak, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang merasa dimusuhin. Rakyat ini ibarat anak Pak. Rakyat itu ibarat anak. Kalau orang tua salah, anak juga wajib ingetin. Kalau anak yang salah, orang tua juga harus ingetin. Ingat Pak Bu, ngingetin nasihat kepada anak itu tidak hanya terbatas ketika anak sudah balik. Ini yang sering orang dengar. Ustaz, apaan? Anak saya kan udah gede. Ya terserahlah mereka mau seperti apa, kan mereka udah bisa mikir sendiri. Tidak bisa. Jangankan anak dengan orang tua.
Ustadz dengan jamaah yang tidak ada hubungan apa-apa saja masih harus nasihatin, apalagi orang tuanya. Nasihat tidak terputus sampai balik. Nasihat akan terus berlanjut sampai siapa yang duluan, anak duluan yang diambil oleh Allah atau orang tua duluan yang diambil oleh Allah. Dan ini pun berlaku untuk pemerintahan. Kalau pemerintahannya ada yang salah, rakyat mengingatkan. Kalau rakyatnya yang salah, pemerintahnya juga memperingatkan. Jadi sekali lagi Pak, saya menangkap arahnya, ya arahnya. Bagaimana kita menghadapi pemerintahan ini? Nah, kalau masih bisa diperbaiki dan kita husnuzon saja, insya Allah sebrutal-brutalnya orang Indonesia Pak, tidak banyak orang luar. Kalau di Amerika orang nggak suka orang kelas dor selesai. Di Eropa kita berapa banyak pemerintahan, ada raja, ada presiden yang dibunuh oleh rakyatnya. Di Indonesia apa ada? Tidak ada. Artinya apa? Rakyat Indonesia itu nggak sukanya terhadap atasan tidak sampai brutal, tidak sampai brutal. Jadi bersyukur kita rakyat yang santun, kita rakyat yang baik, dan pemerintahannya kita juga kita harapkan bisa mengayomi, bisa amanat, bisa adil. Kalau pemerintah amanat adil, kita sudah wajib tadi. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, intinya pemerintahan yang amanat dan yang adil. Bagaimana pemerintahan kita? Wallahu a'lam, kita husnuzon. Semoga mereka memang ada niat amanat adil dan tetap berusaha untuk amanat adil walaupun dalam dalamnya ada sedikit banyak ganjalan. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Ini Pak, saya mau nanya sama Bapak. Ya, terus terang pertanyaan saya ini memang saya alami gitu loh. Ya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya kita kan istilahnya suka yasinan, tahlilan. Tapi di zaman-zaman sekarang di akhir-akhir ini kok banyak orang yang nggak tahu apa-apa, sebentar-sebentar apa bid'ah dolalah. Padahal kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Mau dijelaskan sama Pak Kiai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini Pak, kronologisnya gini, kronologisnya. Yang jadi masalah dari beliau ini tidak menerima yang adanya bid'ah hasanah. Kata beliau yang namanya bid'ah ya dolalah, nggak ada bid'ah hasanah. Masalahnya di situ. Jadi nggak bakal ketemu, dipaksain nggak bakal ketemu. Yang sini bilang nggak boleh yasinan, yang sini bilang yasinan itu baik, nggak bakal bisa ketemu. Terus dengan alasan kullu dalalatin finnar. Nah, ya karena mereka nganggep bid'ah. Yang ini nganggep ini bid'ah dolalah, yang ini nganggep bukan bid'ah dolalah, ya nggak bakal ketemu. Kayak masalah sholat. Yang satu bilang subuh sunnah kunut, yang satu bilang subuh nggak usah kunut, nggak bakal ketemu. Yang gimana cara ketemunya Ustaz? Cara ketemunya adalah sama-sama bijak. Sama-sama bijak. Itu baru ketemu. Itu pun bukan terus ketemu jadi satu, enggak. Jadinya apa? Jadinya toleransi. Saya tanya. Ketika ada Islam dan non-Muslim, yang satu beribadah di gereja, yang satu beribadah di masjid, ya kan? Ketika non-Muslim beribadah di gereja, apakah kita sebagai orang Muslim mencela mereka? Tidak. Yang jelas-jelas kufur saja kita tidak boleh mencela. Tidak boleh. Apalagi ini yang masih khilaf. Khilafnya di mana? Yang satu bilang bid'ah dolalah, yang satu bilang malah dianjurkan. Jadi nggak bakal ketemu. Bisanya adalah sama-sama toleransi. Toleransinya gimana? Yang sini jangan jelek-jelekin, yang sini nggak usah dianggepin. Itu udah jalan. Jadi
Jalan keluarnya adalah sikap bijaknya para dai. Mereka punya dai, mereka nggak bisa jelek-jelekin yang sini. Sini juga punya alasan, punya dalil. Yang sini juga tahu kalau mereka anti Yasin, kalau sini paksa-paksa ikut, udah gitu aja selesai. Dapat kalau ketemu. Tapi di sini Yasin. Kalau seandainya ada yang nggak Yasin, nggak apa-apa. Dan Yasin nggak apa-apa, sana Yasin, monggo. Wah, tapi kan itu kan salah kan menurut sini. Jangan paksain menurut ini ikut menyalahkan, nggak bisa. Tapi nanti masjidnya buat itu dong bid'ah. Bid'ah kan menurut sini nggak bid'ah, mau diapain? Nggak bakal ketemu. Nanti malah ribut dulu nanti. Yang ada udah ayo toleransi. Situ mau buat acara monggo, kita nggak ganggu. Sini buat acara tolong jangan diganggu. Udah itu mentaknya di sini. Tapi kalau ada dasar gini Bang, orang yang merasa dirinya paling benar kan padahal dasarnya man ra'a nafsuhu khairan fahuwa mutakabir. Barang siapa tahu dirinya itu lebih baik daripada orang lain, itulah tanda-tandanya orang yang mutakabir. Ya, itu dalilnya kita. Kalau menurut mereka bukan. Justru mereka bilangnya, saya kan dakwah, gitu mereka bilangnya. Maka bakal ketemu. Daripada berantem, udah mending sel aja, adem aja. Monggo yang yasinan tetap lanjut tanpa mengganggu, tanpa memaksa yang tidak yasinan. Yang yasinan silakan dengan pendapatnya, nggak usah mencela yang yasinan. Kenapa? Karena mereka beramal itu pun mereka pakai dasar. Dan dasar yang mereka pakai bukan ngarang sendiri. Banyak ulama-ulama besar yang mereka pakai dasar. Jadi nggak bakal, pasti nggak bakal. Kalau diturutin nanti malah berantem. Apa ribut. Udah ada aja. Mungkin itu aja Pak saran saya. Saya juga sama ada satu masjid yang kayak begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Nantinya apa? Kalau masing-masing buat acara itu malah satu masjid. Acara yang ini, acara ini, ya udah kalau ini mau ikut menghadiri dalam rangka menghormati monggo silakan. Ini kalau ada acara tanpa diganggu, tetap diundang. Kalau mau hadir silakan menghormati, kalau enggak juga enggak disalah. Tapi kita ada rujukan Pak. Kita kan dengan dasar al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ikutnya para ulama-ulama. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dalam hal keilmuan, ya kan? Karena nabi memang harta yang tidak habis itu ilmu, kan gitu. Nah, tetapi sama, nggak bakal bisa nanti, nggak bakal ketemu. Pasti masih ada lagi alasannya, Memang yang paling enak adalah itu namanya berbeda pendapat. Jangankan beda orang, Pak. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Kok nggak berguru kepada Imam Maliki? Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Imam Hanafi meninggalnya tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi tahun meninggal, Imam Syafi'i lahir, jadi tidak bisa berguru. Jadi bisanya Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Itu semua beda mazhab. Perbedaan mazhab ini jauh, malah jauh, beda-beda jauh. Bukan hanya masalah yasinan, banyak sekali hal-hal yang lain yang beda. Kata imam ini haram, kata imam ini halal, malah haram halal bedanya. Coba kalau dibawa ke dalil, kamu kok bisa bilang haram padahal itu halal? Berarti kamu mengharamkan sesuatu yang halal, itu malah kacau. Ya kan? Kamu kok bisa menghalalkan? Contoh ini masalah kepilih, satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ya kan? Yang bilang halal diprotes sama yang halal, yang haram. Berarti kamu menghalalkan sesuatu yang haram. Yang bilang haram diprotes sama yang bilang halal. Kamu mengharamkan sesuatu yang halal. Nggak bakal ketemu. Memang itu beda pendapat. Tapi al-halalu bainun wal haramu wa bainahuma, ada itu wa bainahuma umurun
biha, inilah tanah ijtihad. Kalau yang udah bayyinun khamr haram semua sepakat. Air putih halal semua sepakat. Ya kan? Terus apa yang teman-teman antara air putih dan khamr? Nah, itu yang jadi masalah. Ya, ibu-ibu ada yang menanya. Gimana Pak? Jadi intinya perbedaan pendapat tidak bisa dipaksakan jadi satu, tidak bisa. Justru beda itu rahmah. Rahmah gimana? Ustaz contoh begini. Bapak kalau ikut mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan lawan jenis sesama dewasa yang bukan mahram batal wudunya, ya kan? Suatu ketika Bapak di tempat yang sulit untuk menghindarkan itu, contoh lagi ihram, lagi tawaf seandainya, besok-besok laki-laki satu tempat. Kalau saya pakai mazhab Syafi'i, Ustaz, batal mulu, saya wudu terus nanti capek muternya, gitu. Nah terus gimana? Pindah mazhab, kan? Hanafi atau Hambali. Nah tapi kalau pindah mazhab satu paket, jangan batalnya ikut Hambali, wudunya ikut Syafi'i, tidak bisa. Satu paket. Itu namanya rahmat, solusi. Perbedaan itu untuk solusi. Jadi ketika kepiting, nah itu kepiting lagi. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, Bapak ikut yang haram seandainya, yang haram. Suatu saat Bapak ke tempat pelosok daerah, di situ makanan favoritnya kepiting, ya kan? Ternyata di situ disuguhin kepiting. Kalau Bapak nggak makan, dia tersinggung. Nah, itu gimana nih? Papua kan kepiting banyak sana. Papua di sana orangnya masih primitif, nyuguhin kita, maunya kita makan. Dia udah ngoyong-ngoyong masak kita biar kita makan. Nggak taunya kita haram. Kita kecewa. Terus gimana? Oh iya, ada pendapat yang halal imam ini. Saya juga imam ini. Kan bisa disolusi. Berarti kembalinya waidah dokot tasak dokot. Nah, tuh. Jadi orang Islam itu enggak buntu. Inilah hikmahnya banyak ngaji, banyak belajar, banyak tahu pendapat lain. Yang tidak yasinan seandainya, nah pas kita lagi datang ke komunitas itu, ya udah kita nggak usah maksain diri yasinan. Yang anti yasin, pas seandainya di sini ada musibah, meninggal seandainya, pas yasinan kok sini pas lagi datang nyelawat, ya saya mau nyelawat, dia lagi yasinan nggak jadi lah, nggak usah gitu amat udah. Oh ada pendapat yang boleh yasinan, udah saya datang aja, walaupun nggak ikut baca yasin namanya untuk menghormati, kan bisa. Itu namanya. Karena kenapa kok mau begitu? Karena ini cuma beda pendapat. Oh ada pendapat imam ini yang lebih saat ini saya kondisinya lebih baik gitu ya. Ketika Imam Syafi'i ke tempat wilayahnya Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau disuruh imami sholat subuh. Beliau nggak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i imamnya kunut. Madhab yang bahkan bukan hanya sunnah ab lebih dari sunnah muakkad. Tetapi ketika beliau di komunitas yang non kunut, beliau tidak pakai kunut. Kenapa? Menghormati levelnya lebih tinggi daripada sunnah anak. Ya ini namanya ngaji. Jadi tahu prioritas. Jadi kalau kita tahu seperti ini, insya Allah nggak cukup, nggak apa ya, nggak buntu. Bisa beda apapun perbedaan selama masih Islam dan punya masing-masing punya dalil tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika yang ini bilang khamr haram, yang bilang buang boleh, itu nggak boleh. Ya. Bukan yang ini udah khamr haram, bilangnya kan dikit doang, tetap haram kalau begini. Nggak boleh. Ya, begitu Pak ya. Ya, terima kasih, ibu nggak ada nanya. Sudah jam 6, sudah ya. Dan mohon maaf, insya Allah untuk